pagi hari ini kita mau perawatan rutin lagi ya. Ini alpukat aligator sudah mulai bertunas lagi, dan kita akan membersihkan nih daun-daun yang sudah menguning ini. Pagi-pagi masih segar, udaranya masih nyaman, masih sejuk, embun paginya juga belum hilang. Yang daun-daun yang sudah kuning-kuning, sudah tua-tua, cabangnya lumayan bagus ya. Ada berapa? 4 arah ini. Nah, hampir semua arah mata anginnya dapat ya, cabang yang bagus, sehingga sebaran untuk mendapat cahaya mataharinya juga cukup. Nah, yang kuning-kuning gini kita buang. Jadi daun-daun yang dikurangi itu yang daun yang sudah ini ya, yang sudah habis klorofilnya, yang sudah kuning, yang sudah tidak efektif lagi untuk melakukan fotosintesa. Kalau yang masih hijau-hijau, yang bagus-bagus itu ya jangan. Kita masih butuh daunnya untuk melakukan pemasakan makanan ya, makanan yang diserap dari tanah itu. Cuman gitu aja. Yang penting kita perhatikan terus ini tanaman kita, alpukat aligator. Alpukat aligator ini termasuk alpukat yang populer ya. Mungkin hampir semua rekan yang menanam alpukat mendengar nama alpukat aligator. Mungkin semuanya sudah tahu mungkin ya. Tahu juga kekurangan dan kelebihan alpukat ini. Alpukat aligator ini cocok sekali untuk alpukat olahan ya. Membuat jus alpukat. Yang kuning-kuning ini kita buang ya. Artinya dia cocok untuk olahan, makanan olahan, alpukat olahan. Kurang cocok untuk alpukat meja ya, atau alpukat yang dimakan tanpa diolah. Tapi alpukat ini yang saya daunnya banyak yang kuning sudah, karena sudah pergantian daun. Jadi daun-daun yang sudah tua itu dia otomatis menguning dan akan rontok dengan sendiri. Daunnya mulai berganti dengan yang daun-daun muda, tunas-tunas muda. Malam-malam nih kadang-kadang ini serangannya malam ini, daunnya sudah sobek, ada yang memakani ini. Tapi nggak apa-apa, asalkan persentase daun yang rusak itu tidak terlalu banyak sih nggak masalah. Secara tampilan juga pohon ini sudah oke ya, sudah lumayan, udah alhamdulillah ini bagus. Dengan sendirinya juga akan rontok sih daun ini. Kalaupun kita tunggu, tidak kita beginikan, dia akan rontok dengan sendirinya. Tapi ya mungkin kurang enak dilihat ya, karena nampaknya batangnya berwarna kekuningan begitu.
tidak ada salahnya kita bantu prosesnya, kita percepat prosesnya. Perawatan alpukat ya begini, perawatan rutin, tidak terlalu sulit-sulit. Apalagi kondisi begini belum perlu untuk di pruning. Nah, alpukat alligator itu tampilannya begini ya. Daun-daun kuning, daun-daun yang sudah tidak produktif kita bersihkan. Oh, itu sepertinya ada ulat. Nah, di balik itu ulat. Di balik daunnya ada ulat. Kita potes ulatnya. Nah, ini kan tunasnya belum begitu panjang ya. Kisar 5, 10 atau 10 cm lah. Jadi ini belum akan kita potes ini. Karena pertunasannya belum begitu panjang. Kita akan biarkan saja ini daunnya berkembang dulu, melebar, menebal. Sebenarnya kalau cuacanya panas, apalagi dataran rendah, saya perhatikan karakter daun alpukat itu agak ini ya, agak berubah, karena itu bentuk adaptasinya. Daunnya itu agak menebal begitu, mengeras, menebal. Mungkin itu karena untuk kompensasi pertahanan dari dari panasnya terik matahari ya, cuaca panas. Maka daun alpukat itu mengkompensasi agar tidak mudah terbakar, tidak mudah rusak, dengan cara menebalkan daunnya ya, tebal, keras, kaku. Dan mungkin ada juga pengaruh dari kondisi tanahnya, mungkin kondisi kandungan nutrisi yang ada di tanahnya. Ini terlewat, ditilik-tilik, ini juga bisa dibuang. Oh, itu mas, itu sudah terlalu kuning, kita buang juga. Lumayan, batangnya sudah lumayan ini. Ke bawahnya juga sudah mulai agak besar. Nah, ini agak besar ya. Yang ini kita buangi kalau begini. Tunas-tunas yang di pangkal yang begini kita buangi. Tadi saya nggak bawa gunting ya. Yang ini ya harus dipotong ini karena udah mati. Bagusnya digunting. Oke lah, tampilannya sudah bagus. Daunnya sudah mulai bersih, tunasnya sudah mulai melebar, tapi belum panjang ya, belum lebih dari 20 sentian. Jadi kalau belum panjang, kita biarkan saja dulu ini, belum akan kita potes-potes. Biasanya kan kita potes nih di ujung-ujungnya.
Tapi ini karena masih terlalu pendek, percabangannya masih terlalu pendek, belum kita potes ya. Kita biarkan saja dulu. Kalau dilihat-lihat daunnya ini ada corak begitu ya, tunasnya begitu bercorak. Kadang-kadang saya itu perhatikan bentuk daunnya, terutama daun-daun muda, tunas-tunas begini, ada corak-corak tertentu, mengagumi kebesaran kekuasaan Allah dalam menciptakan. Ini hanya sebagian kecil dari ciptanya ya. Luar biasa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Banyak hal yang harus kita syukuri, yang kadang-kadang tidak kita sadari ya. Bahkan bisa beraktivitas berkebun pun adalah sebuah bentuk kenikmatan yang harus kita syukuri. Banyak orang yang pengangguran, banyak orang yang tidak punya lahan, banyak orang yang menginginkan punya kebun. Mudah-mudahan yang belum terwujud segera terwujud, diberi kesehatan, kita diberi kemampuan dan kekuatan, diberi daya dan upaya, dan diberi keluangan rezeki. Nah, lumayan ya untuk hari ini. Alpukat aligator ini sudah kita siangi tadi daun-daun tuanya, dan kondisi saat ini sudah bagus ya, sudah bersih. Meskipun masih terdapat daun-daun yang rusak ini, berlobang-lobang begini, tetapi kalau tidak lebih dari 50% yang rusak ya sudahlah. Kadang-kadang kita bantu dengan semprot insektisida, semprot racun-racun begitu, sebisa kita saja ya. Karena yang namanya hama itu yang paling susah, kadang-kadang serangannya malam, kondisi hujan itu biasanya banyak daunnya mengalami kerusakan. Nah, oke rekan-rekan semua, penanam alpukat, pengebun, grower, penghobi, dan pemula-pemula yang tentunya masih bersemangat seperti saya. Kita terus bersemangat menanam, memelihara tanaman alpukat kita. Semoga suatu saat memberikan hasil yang bermanfaat dan diberikan barokah oleh Allah. Sehat-sehat selalu. Terima kasih atas dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.